Hai guys, welcome back to BMTC Channel. Oke, kali ini kita bakalan sharing dengan salah seorang narasumber yang udah pernah sharing di BMTC Channel ini. Kalau kemarin dia sharing tentang needs dan wants, kali ini dia sharing dengan topik yang jauh lebih seru dan jauh lebih aplikatif lagi. Please support our channel with subscribe and don't forget to click bell button. Enjoy the video. Langsung aja via Zoom meeting kita sharing dengan Yusuf Aris Andika. Hai Riz. Halo. Oke, kalau kemarin nih Aris udah join di BMTC Channel ini tuh ngebahas tentang Betul. needs dan wants, ya kan? And wants. Yes, oke. Nah kali ini dia bakalan bahas lebih aplikatif lagi. Kita bakalan bahas sharing berdua lebih aplikatif lagi. Karena aku interest banget dengan tulisan dia yang akan dia publish lagi untuk berikutnya, yaitu yang berjudul Rat Race. Itu bener-bener buat aku penasaran, curious banget, tau gak sih Riz? Oke. Seru ya? Jadi ya seru banget, aku suka banget lihat tulisannya. Jadi sekarang nih, pertanyaannya yang pertama yang pengen aku tanyakan adalah, menurut kamu Rat Race itu apa? Boleh nggak sharing sama kita? Boleh. Jadi sebelumnya aku minta maaf dulu ya. Maksudnya di sini bukannya maksudnya mau ngajarin atau mungkin istilahnya kayak so tahu gitu ya. Yes. Aku cuma pengen sharing, pengen kasih tahu ke kalian semua mengenai pandanganku mengenai keuangan gitu loh. Terutama tentang fenomena rat race itu sendiri. Okay. Jadi fenomena ini basically backgroundnya itu kayak rata-rata orang itu setiap tahun secara gradual itu kan dia mengalami peningkatan penghasilan ya. Yes. Atau istilahnya gue dapat promosi tapi kok secara uang di rekening kok malah istilahnya tidak kelihatan atau nggak ada jumlahnya lah kayak gitu ya. Iya benar. Jadi di sini pasti dari kita semua pengen banget namanya dapat promosi gitu kan ya. Pasti dong. Terus juga kalau misalnya pasti. Nah apalagi kalau udah dengar promosi itu kita pasti kan naik jabatan tuh, ya kan? Yes. Secara keuangan juga ada kenaikan gaji. Yes, betul. That's right. Nah minimal kenaikan gaji ya bisa 30% atau bahkan bisa lebih gitu ya. Yes. Tapi teman-teman jangan seneng dulu atau jangan berbangga hati dulu, karena kalau kalian tidak bisa merencanakan dengan baik keuangan kalian, kalian bakal terjebak sama yang namanya rat race. Oke. Gitu. Nah, balik ke pertanyaan, sebenarnya rat race itu apa sih? Gitu kan? Rat race itu kalau kita artiin itu bisa dibilang balapan tikus gitu ya. Ya, itu arti secara bahasa secara translate-nya. Tapi kalau di dalam dunia keuangan gitu atau mungkin perencanaan keuangan, sejujurnya rat race itu adalah tindakan yang kita sebagai si pencari nafkah atau si penghasilan ini bisa dibilang terjebak dalam satu rutinitas di mana yang kita dapatkan itu hanya kerja, habis kerja terus mendapat penghasilan, habis mendapat penghasilan kita bayar cicilan atau hutang gitu kan. Nah terus habis itu kita baru foya-foya atau bisa dibilang memuaskan hasrat lifestyle lah, hidup atau wants yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi hasil penghasilan kita itu sudah habis atau nggak kelihatan. Tidak ada dana investasi atau tabungan. Sehingga yang terjadi berikutnya adalah berhutang gitu. Dan setelah berhutang, balik lagi kerja lagi, terus mendapat penghasilan lagi atau gaji lagi, terus bayar cicilan lagi, terus biaya hidup lagi, terus nggak punya dana investasi lagi atau tabungan. Itu seperti apa ya? Kayak mainan hamster yang lari di apa? Roda ya? Roda, betul. Yes. Jadi kita kan ini setuju ya kalau kita pengen kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Bener. Jadi, bener banget. Jangan sampai kita terkena fenomena ini dan akhirnya sadar-sadar dalam tanda kutip sudah tua atau mungkin sudah memasuki usia pensiun, sehingga kita baru sadar kalau misalnya kita tidak memiliki apa-apa. Bener. Seperti itu sih intinya
arti Bener banget. daripada red race. Dan aku setuju sih, karena emang fenomenanya di zaman sekarang ini itu banyak banget orang yang sadar nggak sadar ternyata sebenarnya sedang menjalani ritual yang seperti itu, rutinitas yang seperti itu. Betul. Gitu kan. Sadar nggak sadar. Jadi kayak sebenarnya ketika kita kerja, kita lupa nih, ternyata kita harus investasi, ternyata kita belum punya Betul. rumah, belum punya ini dan belum punya itu gitu ya. Dan akhirnya udah tua, bingung dong mau tinggal di mana ya, banyak banget. Malah kalau yang lebih parah itu kita menghasilkan beban tersendiri untuk generasi berikutnya yang bisa dibilang sandwich generation kayak gitu. Iya bener banget. Itu seru tuh, nanti kita bahas ya. Kita bahas selanjutnya ya. Yes. Nah, aku mau nanya nih, ketika kita udah bahas tadi tentang red race ya, menurut kamu nih ya, Riz, bahaya ketika kita udah masuk ke dalam jebakan tersebut itu apa sih? Oke, jadi kalau aku simpulin lagi nih ya, red race itu adalah siklus keuangan yang membawa seseorang itu bisa dibilang dalam keadaan ketergantungan dengan gaya hidup yang dimiliki sehingga dia tidak mempunyai goals atau tujuan keuangan dia. Jadi kalau kita sudah terjebak dalam red race sendiri, ini aku kutip dari penulis legendaris si Robert T. Kiyosaki. Jadi orang-orang alih-alih pengennya bekerja untuk hidup, tapi yang terjadi malah sebaliknya dia hidup untuk bekerja. Terus kok bisa gitu kan? Ya karena kalau kita nurutin namanya kebutuhan hidup itu nggak akan pernah cukup gitu. Artinya kita mungkin dengan gaji dalam tanda kutip 1 juta 2 juta kita naik ke kantor istilahnya naik sepeda gitu kan. Ketika terjadi perbaikan keuangan, misalnya gaji naik menjadi 3 juta atau bahkan 5 juta, yang dalam pikiran kita pertama kali itu adalah nyicil motor. Nyicil motor. Nanti kita beli motor, terus gaji naik 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta, kita ganti mobil. Artinya kan, paham ya maksudnya? Jadi secara financially dia meningkat. Financially tapi secara langsung ya untuk ngambil motor atau bahkan ngambil mobil itu kan bisa dibilang menggunakan cicilan atau utang. Nah, bahayanya apa? Bahayanya ini ketika terjadi resiko misalnya dipecat atau mungkin resiko kehidupan seperti sakit atau segala macam, dia tidak memiliki dana, istilahnya dana darurat atau mungkin dana investasi atau dana tabungan, sehingga yang terjadi dia harus mencairkan dia punya aset, di mana asetnya itu dalam tanda kutip masih ngutang, bener. Betul. Dan akhirnya harus over credit gitu ya. Betul. Yes, bener banget. Sembuh malah jadinya dia masih harus nyicil ya gitu. Yes. Dan itu berbahaya banget sih, Bener. Gitu. Aku sih daripada red race itu. Aku sih setuju banget karena emang aku pernah ditanya ya sama atasanku gitu ya, dan kamu pasti kenal juga itu. Jadi pernah ditanya seperti ini, ketika gaji kamu 1 juta, let's say 1 juta, kamu bisa nabung 100.000. Kalau gaji kamu 2 juta, kamu nabung berapa? Harus 1.200.000 dong. Iya, 1.100.000 gitu ya. Yes. 1.100.000 ya. Tapi banyak orang yang berpikir justru nabungnya 200.000, bener nggak sih? Betul. Iya, makanya yang harusnya ketika kita terjadi peningkatan penghasilan itu kita seharusnya tidak merubah lifestyle. Justru kita menaikkan dana simpanannya harus dinaikkan. Bener banget. Oke, dan menurut kamu nih Riz, kalau kita ngomongin gaya hidup ya, lifestyle tadi ya. Nah, lifestyle yang seperti apa nih kira-kira yang bisa ngebuat kita masuk ke dalam jebakan tersebut? Nah, ini kalau ngomongin soal lifestyle berarti teman-teman harus nonton video sebelumnya mengenai needs sama wants gitu. Jadi di situ benar-benar namanya wants di situ adalah sesuatu kebutuhan yang sebenarnya itu secara tidak langsung kita buat sendiri, artinya bukan sesuatu yang kita butuhkan atau kita bukan needs-nya lah intinya kayak gitu. Iya, benar. Yang dibesarin wants-nya gitu. Artinya kayak aku bilang tadi, gaji naik 7 juta, 8 juta, kenapa kita harus ganti mobil? Which is dimana motor aja cukup gitu loh. Untuk keseharian kita balik kantor aja gitu. Bener. Tapi lain cerita kalau misalnya dia dalam tanda kutip udah sampai levelnya direktur, ya mungkin
untuk skala mobil itu udah jadi kebutuhan buat dia kayak gitu sih. Oke. Dan biasanya sih kalau udah level direksi sih, direktur udah pasti dapat mobil dinas lah ya. Nah, betul. So just like that gitu ya. Jadi sebenarnya berarti pola hidup ini yang buat kita bisa terjebak di sini adalah pola hidup yang nggak puas-puas gitu ya. Kita tuh selalu ngelihat Nggak puas-puas. Ngelihat oke, aku udah naik dari sisi salary, artinya gaya hidup aku harus lebih naik lagi, kayak gitu ya, berarti ya? Iya, betul. Okay. Pokoknya jangan mentingin gengsi deh, gitu loh. Bener banget, karena nggak bisa makan gengsi juga ya. Iya, betul. Dan gengsi nggak ada habisnya, bro. Bener banget. Nah, kalau gitu nih, menurut kamu nih, Riz, selain pola hidup atau selain lifestyle, ada nggak faktor lain yang ngebuat kita bisa masuk ke dalam jebakan ini? Faktor lain ya, menurut aku sih ada, tapi ya mungkin agak lebih sensitif ya, karena biasanya yang terjadi red race ini turun ke generasi berikutnya itu rata-rata dalam tanda kutip dia adalah seorang sandwich generation itu. Jadi orang tuanya mungkin dalam tanda kutip sebelumnya sorry punya hutang sehingga diwariskan ke anaknya, atau mungkin sebelumnya orang tuanya pas sakit dia butuh cash banyak sehingga dia pinjem ke bank atau kemana untuk kesembuhannya, sehingga si anaknya ini harus benar-benar nanggung dalam tanda kutip cicilannya sampai lunas, dan itu kan dia benar-benar need fresh money sering ya terjadi ya? Gitu loh. Sering terjadi di fenomena pada umumnya, dan rata-rata orang bisa dibilang masih tabu kalau ngomongin soal keuangan kayak gitu. Which is dimana lebih tabu daripada pornografi gitu. Itu bahaya banget. Bener banget. Tapi alangkah lebih baiknya di generasi kita ini kita udah punya planning keuangan yang matang sehingga kita nggak ngewarisin hal yang nggak enak tadi, such as like utang gitu ya. Kalau bisa tuh kasih warisan yang bagus lah gitu ya, jangan utang dong ya. Betul. Kalau bisa ya aset lah ya. Yes, kalau bisa kontrakan atau. Bener, aku setuju sih. Nah, jadi menurut kamu berarti itu salah satu hal yang bisa ngebuat kita masuk ke dalam jebakan tersebut ya? Betul. Paling itu sih selain dari lifestyle ya. Karena ya mungkin apalagi sih utang yang bisa diwarisin ke orang lain kalau bukan dari orang tua gitu kan. Bener banget sih. Nah, kalau menurut kamu nih, kan kita udah bahas nih kira-kira artinya si red race ini apa gitu ya. Kalau ternyata nih viewers kita ada yang tersadarkan gitu ya, oh my god, gue ternyata red race nih gitu ya. Udah masuk ke dalam jebakan red race nih ternyata gue gitu. Nah, menurut kamu tuh mereka harus ngapain kalau seandainya mereka memang udah masuk ke dalam jebakan tersebut supaya mereka bisa sehat lagi keuangannya? Oke, aku kasih tips ada 8 lah ya, ada 8. Oke. Gitu. Nah, yang pertama itu kalian harus pahami dulu konsep seperti yang kita sharing sebelumnya mengenai needs sama wants gitu loh. Yes. Kalian harus benar-benar resapi, jangan sampai kalian membestian, which is dimana itu sebenarnya gaya hidup gitu loh. Betul. Terus yang kedua itu kita harus dalam tanda kutip pahami konsep di mana gaji itu harus ditabungkan atau diinvestasikan, di mana kita harus memiliki pemahaman kalau di depan sana itu lebih banyak resikonya, which is di mana kita harus ada istilahnya dana darurat dan segala macam. Kayak gitu. Jadi, itu yang kedua. Harus merencanakan keuangan ya? Ya, betul. Okay. Terus yang ketiga itu kalian harus buat list hutang di mana yang harus kalian tanggung gitu loh, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu loh. Dan fokuslah pada utang yang terkecil terlebih dahulu kayak gitu. Dan yang keempat, kalian coba lihat barang-barang di sekeliling kalian yang menurut kalian itu sudah tidak terpakai atau mungkin yang menurut kalian tidak kalian gunakan gitu loh. Dan kalian harus relakan itu untuk dijual untuk melunasi dalam tanda kutip hutang yang terkecil terlebih dahulu. Kenapa hutang yang terkecil terlebih dahulu? Karena secara psikologis orang kalau sudah mengerjakan dan berhasil dalam suatu hal yang kecil,
Nah, paling kecil. Jadi ada motivasi untuk melunasi hutang yang lebih besar. Oke. Gitu. Nah, kalau Motivasi ya. Secara tanda kutip hutang-hutang semua sudah terlunasi, baru kalian mulai membuat rencana keuangan. Kalian mau menikah atau mungkin anak mau masuk sekolah apa segala macam itu harus direncanakan. Oke, planning itu yang ya. kelima, planning. Yes. Dan yang keenam itu kalian harus kurangi namanya pengeluaran yang bersifat wants yang aku sebutin tadi yang pertama. Konsumtif. Kalau bisa, betul. Kalau bisa ya gaya hidup konsumtif itu diturun-turunin lah kayak gitu loh. Bener, itu juga nggak buat kalian mati gitu kan. Aku setuju banget sih. Oke. Nah terus yang ketujuh itu milikilah dalam tanda kutip dana darurat dan asuransi sebagai proteksi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya yang single ya milikilah asuransi kesehatan. Kalau yang dalam tanda kutip sudah berkeluarga milikilah asuransi sakit kritis atau mungkin jiwa dan lain-lain gitu. Yes, benar. Oke. Nah, yang terakhir yang ke-8 itu mulailah membangun namanya penghasilan pasif income. Nah, benar banget nih. Ya, yang apapun itu lah, mulai emas atau mungkin reksadana ya. Macam-macam ya. Itu udah sangat-sangat murah banget kok, yang sekarang 100 ribuan juga udah banyak. Bener banget. Bahkan sekarang kayaknya nggak butuh kocek gede-gede lah buat hal itu ya, buat reksadana. Untuk reksadana ini sendiri nggak perlu pusing-pusing karena udah ada manajer investasi di dalam ya. Ya betul. Dan ini kita agak melenceng sedikit ya Riz ya dari Red Race ini ya. Boleh. Soalnya tadi kamu sempat singgung sama kita. Red dan insurance ini sebenarnya banyak banget masyarakat Indonesia yang masih kayak buat apa gitu. Buat apa dana darurat? Kalau aku boleh nanya dikit nih sama kamu. Menurut kamu insurance itu sepenting apa sih supaya masyarakat kita ini teredukasi gitu ya? Karena emang to be honest untuk Indonesia insurance ini susah banget. Rata-rata agent asuransi itu ya. Ya masih tabu. Iya kayak tukang kredit tuh nggak sih datang ke rumah? Ya kan, bener nggak sih? Untuk ngejelasin insurance gitu ya. Betul. Istilahnya kayak pola pikirnya tuh kayak gimana nanti lah, bukan nanti gimana. Jadi kayak gitu. Bener. Aku jawab pertanyaannya ya. Yes. Jadi konsepnya dana darurat itu adalah dana yang bisa dibilang kita sisihkan itu untuk mengcover kejadian-kejadian yang bisa dibilang tidak terduga atau beresiko lah di luar sana seperti itu. Nah, secara sederhana itu dana darurat itu dibagi menjadi 2. Oke. Secara sederhana gitu. Dana darurat yang pertama itu dana darurat jangka pendek, dana darurat jangka panjang. Di mana di sini dana darurat jangka pendek itu untuk cover kejadian yang tidak bisa diduga seperti yang kita hadapi sekarang ini, pandemi ini kan bisa dibilang kita nggak tahu terjadinya bisa di tahun ini kita nggak tahu nih. Benar. Which is di mana dana darurat jangka pendek yang seharusnya kita sisihkan itu 3-6 bulan dari pengeluaran jangka pendek. Benar banget. Nah, terus yang kedua itu dana darurat jangka panjang. Secara sederhana dana darurat jangka panjang itu yang harus dipersiapkan itu ada 4. Yang pertama itu mengenai warisan. Kita kan hidup nggak sendiri, kita kan punya anak, punya saudara, punya ibu, punya apa segala macam. Which is dimana kalau kita sebagai si pencari nafkah merasa hidupnya udah nggak lama lagi gitu kan, jadi keluarga yang ditinggalkan tidak merasa sengsara lah secara keuangan kayak gitu. Itu yang pertama, dan jangka panjang itu warisan. Terus yang kedua mengenai kesehatan atau sakit-sakitan, itu berhubungan dengan sakit kritis atau bahkan sakit kecil pun ya, kayak tipes atau diare itu memakan jumlah yang nggak sedikit gitu loh. Bener. Mungkin ya bisa 5 juta 10 juta gitu kan. Bener. Terus yang ketiga mengenai kalau yang sudah berkeluarga itu mengenai jaminan pendidikan. Jaminan pendidikan di sini adalah kesehatan kita kan 5-10 atau bakalan pada lagi nggak tahu ya. Yes. Akan jadi seperti apa. Which is dimana kalau kita tidak menyiapkan untuk anak kita, artinya dan yang dialokasikan
itu bisa jadi ketika kita sakit itu dananya kepake untuk ke situ. Benar. Mengurangi kondisi-kondisi kayak gitu sih. Dan yang terakhir buat dana darurat jangka panjang itu buat ke pensiun. Nge-reduce resiko ya. Betul. Kita kan dalam tanda kutip pengennya kalau udah pensiun itu pengennya hidupnya ini dong, bisa dibilang tidak berkurang gaya hidupnya, atau misalnya kayak masa ya makan mau jadi 2 kali gitu kan. Mungkin pengennya sama lah ya kan. Iya, benar. Sama gitu kan. Benar. Tapi kalau hidup pengennya sama, itu kan cuma ada 3 hal. Yang pertama kita harus kerja lagi, ya kan? Yes. Yang kedua, amit-amit ngandelin anak gitu kan. Iya benar. Atau yang ketiga kita harus persiapin dari sekarang. Yes. Gitu. Aku setuju sih. Betul. Nah, terus berapa yang harus kita siapin kalau dana darurat jangka panjang gitu kan? Dana darurat jangka panjang ini kalian bisa cek rata-rata sih insurance sudah pada cover soal hal ini ya. Artinya untuk keempat itu rata-rata insurance sudah cover gitu loh. Jadi yang cukup kalian persiapkan itu ya dana darurat jangka pendek dan si insurance ini, supaya lebih simple lah bisa dibilang kayak. Benar. Jadi sebenarnya insurance itu udah make it easy ya. Jadi udah package gitu ya rata-rata. Dan dana darurat jangka panjang kita udah nggak perlu mikir terlalu ribet, karena sebenarnya seandainya kita join insurance itu udah benar-benar problem solving sih sebenarnya gitu ya. Iya. Tapi banyak orang ya. Aku nggak tahu sih kamu setuju atau nggak, tapi yang jelas aku sering banget lihat orang ya, buat apa ikut asuransi? Toh kita sakitnya mungkin kapan tahun gitu ya. Belum tentu juga, sayang dong duitnya angus gitu kan. Toh kita kan nggak mau sakit gitu. Ya siapa juga yang mau sakit gitu. Tapi gimana kalau seandainya itu terjadi dan sama sekali nggak punya dana darurat untuk pengobatan tersebut gitu ya. How Kak? Ini pengalaman ya, aku sharing pengalaman aku sendiri ya. Oke. Jadi kebetulan aku dalam tanda kutip anak yatim gitu loh, anaknya artinya sudah nggak punya bapak gitu loh. Jadi aku ditinggal ayahku itu pada tahun 2012. 2012 which is dimana waktu itu aku baru lulus SMA. Dimana namanya baru lulus SMA kan kita lagi dalam tanda kutip butuhnya dana gitu ya. Iya benar. Kuliah atau mungkin mau apa segala macam itu kan ditentukan waktu kita lulus SMA. Bener. Dan dimana di saat seperti itu harusnya kita bisa melangkah jauh, tapi dalam tanda kutip sorry itu saya orang tua sakit dan harus bisa dibilang menjual aset yang kita punya untuk fokus di kesembuhan orang tua ini. Betul. Yeah. Emang artinya kesehatan itu ya sakit siapa yang mau sih gitu loh. Iya benar. Ya, kita nggak boleh egois karena kita artinya bisa dibilang supaya nggak merepotin orang lain lah kayak gitu. Yes, aku setuju sih. Jadi jangan sampai kita masih punya kesempatan untuk nge-reduce yang namanya hal-hal buruk, tapi kita nggak mau lakukan gitu. Dan akhirnya saat hal buruk terjadi, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Gitu ya. Bisa cuma menyesal. Iya, it is. Oke, Riz, udah banyak banget nih kita sharing ya, Riz, dari tadi. Nah, aku mau last statement dari kamu untuk viewers kita yang belum paham kian nih tentang red race. Nah, sekarang mereka udah paham gimana caranya supaya mereka tidak terjebak di sana. Jadi kalau last statement dari aku sih sedikit aja. Itu istilahnya kayak jika kita yang sudah berusaha untuk merencanakan keuangan aja kadang masih bisa gagal gitu kan ya. Apalagi kalau orang yang tidak memiliki perencanaan sama sekali, berarti kita sudah bersiap untuk merencanakan kegagalan itu sendiri. Iya, benar banget. Bener banget. Aku setuju sih. Karena kita yang udah prepare bener-bener aja tuh bisa gatot man gitu ya. Iya. Bener. Bener, aku setuju sih Riz. Oke, thank you banget ya Riz untuk sharing hari ini. Banyak banget udah ilmu yang kita dapetin hari ini. Dan aku harap semoga bermanfaat ya. Yes, viewers di luar sana bisa paham dan bisa terhindar dari yang namanya red race ini. Aku harap video ini akan sangat bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang sebelumnya belum paham dengan istilah red race ini.
sekarang kalian udah paham dan kalian bisa mencegah untuk masuk ke dalam jebakan tersebut. Kalaupun kalian udah sempat masuk, ingat dengan tips-tips yang tadi udah disampaikan, sehingga kalian dapat keluar dari jebakan tersebut. Oke, aku doain kalian semua bakalan sukses, kita semua sukses, dan semuanya mengandalkan Tuhan. Oke, the last statement, please support us with subscribe, like, and you can share this video. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda lonceng yang ada di bawah, supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Oke, thank you so much for watching and I will see you on my next video.